Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh lagi berada di dalam program Calvary Ministry. Seperti yang kita pelajari bersama tentang kenaikan Yesus ke surga, itu poin pertama, di surga Yesus dianugerahkan nama di atas segala nama, sudah kita bahas. Kemudian kedua, Yesus di surga menjadi imam besar kita, dan sekarang bagian ketiga, yaitu Yesus mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Ini berkaitan dengan apa yang kita kenal dengan Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus satu-satunya. Saja kita buka Injil Yohanes pasal 7, pasal 16 ayat 7 berkata begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan. Yesus sendiri katakan bahwa kalau Yesus pergi, yaitu dia naik ke surga, akan lebih berguna bagi kita. Akan lebih berguna. Di mana letak lebih bergunanya? Jadi kita tahu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mereka bertiga sama. Sama-sama adalah maha kuasa, sama-sama maha hadir, sama-sama maha tahu. Dan kudus serta kekal. Tetapi Yesus sebagai manusia, dia itu selain dia melakukan mujizat-mujizat, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan-setan, dia merubah air menjadi anggur, dia meneduhkan tofan dan gelombang, bahkan dia membangkitkan orang mati, maka Yesus hanya bisa berada pada satu tempat. Sebagai manusia, kalau dia ada di satu tempat, dia tidak bisa ada di tempat yang lain. Itulah sebabnya dia katakan, kalau Yesus pergi naik ke sorga, dari sorga dia akan utus Roh Kudus kepada kita, akan lebih berguna. Karena Roh Kudus ini, dia bisa hadir di sini, di Jakarta dia ada, di Manado dia ada, di Amerika dia ada, dia hadir di mana-mana. Dan dia berada di dalam hati sekian banyak orang. Semua yang percaya kepada Yesus, dia ada di sana. Itulah Roh Kudus. Maka itu akan berguna buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Yesus mengutus Roh Kudus ini. Di dalam 14, Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 berkata begini. 14:26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, jadi Yesus utus, dialah, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan kepadamu. Roh Kudus, dia datang, dia diutus oleh Yesus, oleh Bapa ke dalam dunia ini supaya kita ini mendapat penolong, penghibur yang hebat, yang sanggup untuk mengajar kita, dan dikatakan di sini mengingatkan semua yang telah dikatakan kepada. Mengajar kita. Roh Kudus itu mengajar kita. Bagaimana kita mengenal Yesus, bagaimana kita mengasihi Yesus, bagaimana kita melakukan kehendak-kehendak untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu diajarkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini, dia tahu mana yang terbaik buat kita. Dia tahu kebutuhan, keperluan kita. Apa yang harus kita ketahui. Memang pengetahuan, teknologi itu penting. Ilmu ekonomi, ilmu tentang bumi ini, geografi dan sebagainya, itu penting. Tetapi sebagai anak Tuhan,
kita juga perlu mengetahui firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan. Apa yang ada di dalamnya. Nah, itu akan diajarkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena yang tulis ini adalah Roh Kudus. Di dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan begini. Sangat jelas sekali. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab ini. Firman Tuhan ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar. Ya, tadi fungsi mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Tahu bahwa kita ini sudah salah, ini firman Tuhan ingatkan kita. Untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan kita sudah miring-miring, sudah bertentangan dengan moral, sudah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, itu diperbaiki kelakuan kita. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita dididik supaya kita melakukan kebenaran. Kita mengerti bahwa kebenaran yang hakiki itu hanya ada di dalam Yesus. Di mana kita tahu? Dari firman Allah. Karena firman Allah ini adalah firman Allah yang tertulis. Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Dia mau supaya kita belajar dari Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu, dia adalah guru besar kita. Dia yang bisa mengilhami kita. Dia yang bisa memberikan inspirasi kepada kita. Dia bisa memberikan kita pengertian-pengertian baru tentang firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, jangan pakai otak, tapi pakai hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Maka kita akan mengerti firman Tuhan. Kita maju sedikit. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 juga. Jadi kalau tadi Roh Kudus yang akan mengajar kita, di ayat 26 pasal 15 ini katakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, ya akan diutus oleh Yesus, oleh Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia, yaitu Roh Kudus itu, roh penghibur itu, akan bersaksi tentang aku, bersaksi tentang Yesus. Jadi Roh Kudus datang ke dalam dunia ini, dia untuk mau bersaksi tentang Yesus. Dia saksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Raja Damai. Yesus yang memberikan kekuatan baru. Yesus yang memberikan kesembuhan. Yesus yang memberikan berkat-berkat buat kita. Ini Roh Kudus saksikan semua itu. Melalui siapa? Melalui manusia. Roh Kudus ada di dalam manusia. Setiap manusia yang percaya kepada ada Roh Kudus itu. Roh Kudus itu yang memberikan kesaksian kepada itu. Kalau kita mau berikan kesempatan kepada Roh Kudus. Kalau kita taat kepada Roh Kudus. Kalau kita dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Tapi kalau kita membandel, kita melawan Roh Kudus, maka itu tidak akan terjadi. Jadi Roh Kudus selain dia mengajar kita, selain dia mengingatkan apa yang perlu bagi kita, dia juga bersaksi tentang Yesus kepada kita. Kepada manusia. Dan ayat 27 katakan, tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari mula bersama-sama dengan aku. Jadi selain Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, siapa Yesus dan karya-karya Yesus, penebusan Yesus dan sebagainya, menyaksikan bahwa Yesus itu memiliki nama di atas segala nama, bahwa Yesus itu adalah Imam Besar Agung kita yang ada di sorga. Juga Yesus itu adalah yang membaptis dengan Roh Kudus kepada kita. Dia bersaksi tentang itu, tapi dituntut kita juga. Dikatakan, kamu juga harus bersaksi. Kita semua harus menjadi saksi Tuhan. Kita harus bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Kita harus bersaksi bahwa Tuhan itu hebat dan luar biasa. Tetapi untuk bersaksi, tidak langsung kita bersaksi. Ada persyaratannya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 24, Injil Lukas ayat 24 pasal 24 ayat 49 dikatakan ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Jadi Bapa sudah janjikan. Ada sesuatu yang Bapa sudah janjikan dan Yesus katakan aku akan kirim itu yang Bapa sudah janjikan itu. Tetapi Yesus akan kirim
apa yang Bapa sudah janjikan itu, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota, tinggal di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Jadi sebelum kita bersaksi, yang tadi katakan, kamu juga harus bersaksi tentang Yesus, kita harus diperlengkapi dengan janji Bapa. Apa janji Bapa? Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 berkata, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi tetap tunggu di Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Tetap tunggu di Yerusalem, janji Bapa itu akan dikirim oleh Yesus. Itu, apa janji Bapa itu? Yaitu Roh Kudus. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kalau tadi ayat 49 pasal 24 katakan, kamu diperlengkapi dengan Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Bapa, dan dikaitkan dengan ayat 5 ini, bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, artinya bahwa janji Bapa yang akan dikirimkan oleh Yesus kepada kita adalah baptisan Roh Kudus. Itulah sebabnya tadi dari depan saya katakan, Yesus adalah satu-satunya pembaptis dengan Roh Kudus. Tidak ada lain. Mungkin ada pendeta yang berdoa, kemudian orang penuh Roh Kudus. Tetapi bukan dia. Itu Yesus yang kerja. Karena pembaptis dengan Roh Kudus satu-satunya. Dia adalah Yesus. Nah, janji Bapa ini diwujudkan, digenapi di pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka mereka penuh dengan Roh Kudus. Apa hasilnya kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita lihat dengan pasal 1 ayat 8. Ayat 8 katakan, tetapi kamu, kita anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah lahir baru, itu wajib untuk menjadi saksi Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dan sudah lahir baru, wajib menjadi saksi Tuhan. Tetapi sebelum menjadi saksi Tuhan, harus tunggu janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Harus tunggu dipenuhi dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Nah ini dia ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kuasanya itu nyata, dia akan berikan kepada kita kuasa. Kuasa untuk apa? Di sini katakan, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Jadi janji Bapa itu, yaitu baptisan Roh Kudus, adalah Roh Kudus itu turun ke atas kita, mengurapi kita, dan memberikan kita kuasa. Kuasa Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita untuk bersaksi. Di sini katakan bersaksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi mutlak bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapa yang akan membaptis dengan Roh Kudus? Pembaptis dengan Roh Kudus itu hanya Yesus. Itu hanya Yesus. Dan firman Tuhan katakan, Yesus naik ke sorga. Dan di sorga dia mengaruniakan kepada kita Roh Kudus. Itulah sebabnya kita bersyukur, kita bersuka cita. Kita memiliki Roh Kudus. Selain dia akan mengajar kita, dia akan menolong kita, menghibur kita, dia akan memberikan kekuatan baru, dia akan membuat kita supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Kalau kita mau menerima apa yang Tuhan janjikan. Bapak sudah janjikan bahwa kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita
Selama 10 malam ke depan ini kita akan masuk dalam doa 10 malam. Doa untuk memohon kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Sudah diutus. Sekarang kita mau supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada fasilitas 10 malam yang disiapkan oleh gereja-gereja GPDI di mana dia berada. Dia selalu diberikan 10 malam. Kita datang dengan percaya, dengan yakin bahwa ini janji Tuhan pasti diberikan. Kita percaya bahwa kita pasti dapat. Maka kita akan dipenuhi Roh. Dan kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan hanya nongkrong, jangan hanya diam-diam, kemudian bangga kita sudah berbahasa lidah. Bukan itu, tetapi kita harus bersaksi. Sampaikan kabar keselamatan, sampaikan Yesus itu Raja Damai, Yesus itu Juru Selamat, dan Yesus adalah Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita dan mendorong kita supaya kita maju terus. Bukan saja untuk hanya mengalami kita lahir baru, tapi kita mau supaya kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.